Keberadaan Poco F6 memang lagi cukup menggemparkan pasar smartphone di Indonesia ya. Apalagi katanya dalam seminggu sejak first sale-nya udah laku lebih dari 30.000 unit. Pastinya ini karena harga jualnya yang murah dan digadang-gadang sebagai flagship killer. Tapi apakah Poco F6 ini udah memenuhi kriteria sebagai HP flagship? Di sektor desain, Poco F6 secara tampilan terlihat masih sangat lumayan. Dia tampil cukup simple dan minimalis, nggak macem-macem. Warnanya pakai satu tone aja. Paling ada efek glitter atau kilauannya dikit-dikit ya. Materialnya sih kerasa banget ini pakai plastik. Secara desain masih nggak beda jauh dari pendahulunya, termasuk letak dan posisi kameranya. Paling sekarang frame kameranya dibikin lebih besar aja, tapi ini bagus sih. Bikin kelihatan tambah mewah dan gagah gitu. Saya suka dengan ukurannya, dia lumayan besar tapi masih sedikit lebih kecil dibandingkan kebanyakan HP lain pada umumnya. Kalau sama A55 mungkin tingginya mirip, tapi Poco F6 ini agak sedikit lebih ramping ya. Terus sekarang udah dapat rating IP64. Ini naik ya dari F5 kemarin yang dapat IP53. Secara overall desainnya lumayan cakep buat di harganya, tapi belum bisa dibilang punya desain kayak HP flagship karena udah pasti kalah premium lah. Dan HP ini tuh enteng banget. Cocok buat kalian yang suka HP ringan ya. Layarnya pakai desain punch hole di tengah yang bikin HP ini terlihat modern. Ditambah bezel sekelilingnya yang tipis buat di harganya, termasuk di bagian dagunya. Yang saya salut sih kualitas panel AMOLED-nya bagus ya. Warnanya kaya, dia bukan 10-bit lagi tapi udah 12-bit, 64 miliar warna. Sebetulnya 10-bit udah cukup sih buat saya, tapi dikasih lebih kenapa enggak? Yang penting sektor lain di layarnya itu nggak dikurang-kurangin ya. Kayak brightness-nya udah termasuk cerah, udah bisa bersaing sama HP flagship lah. Resolusi udah 1,5K jadi tajam. Support format HDR juga dan lengkap ya, ada HDR10 Plus dan Dolby Vision juga yang setahu saya nggak gratis. Refresh rate juga udah sangat smooth di 120Hz. Dan masih bisa dikasih kaca Gorilla Glass Victus pula. Jadi layar secara spek udah bagus banget, bisa lah masuk kategori flagship. Yang saya suka HP ini kasih pilihan beberapa kalibrasi warna. Kalau kalian lebih suka warna yang lebih nampol, lebih pekat, ada. Kalau kalian mau yang lebih akurat tapi tetap vivid juga ada. Nah, bukan Poco namanya kalau nggak pakai chipset yang di luar nalar ya. Ini HP nggak sampai 5 juta. Tapi udah dikasih Snapdragon 8S Gen 3. Ini bikin Poco F naik kelas, udah kayak seri Pro-nya. Jadi kalau dulu pakai Snapdragon 7 series, sekarang pakai 8 series. Seperti yang saya bilang di video tes gaming kemarin, sebetulnya jangan terkecoh sama huruf S di chipset Snapdragon yang baru-baru ya. Di atas kertas ini masih di bawah 8 Gen 3 tanpa S. Konfigurasi CPU-nya memang mirip 8 Gen 3, tapi GPU-nya masih di bawah 8 Gen 2. Sebagai gambaran, Poco F6 kan pakai Snapdragon 8S Gen 3 ya. Poco F6 yang Pro, dia pakai Snapdragon 8 Gen 2. Kalau ngomongin performa, wah HP ini kerasa banget flagship-nya. Dari awal saya scrolling HP ini udah kerasa lah beda kelas ya. Kelasnya kelas flagship, smooth banget. Buka tutup aplikasi lancar, animasi UI-nya juga smooth ya, multitasking lancar. Ini selain karena chipset, performa RAM dan storage-nya juga cepet ya. Untuk performa gaming, saya udah bikin video khusus tes gamingnya kemarin. Kalian bisa lihat di sana. Intinya sih performa gaming di HP ini udah kelas flagship lah. Kalau ada yang nanya panas atau enggak, saya pernah ngerasain tuh HP-nya tiba-tiba panas banget pas lagi download file Honkai Star Rail ya. Sama ada satu kali lagi pas benchmark wildlife stress test. Kan dia ada 20 kali loop tuh. Pas di loop ke-19 itu panas banget dan jadi overheat. Tapi selain itu sih aman ya. Jadi mungkin kayaknya ada beberapa skenario yang performanya agak di-loss sama Poco. Saya rasa pas suhu lagi panas banget nih, perlu deh sedikit di throttle. Jadi ini cuma masalah software aja dan jarang terjadi ya. Soalnya pas dipakai gaming beneran, nggak sampai overheat. At least dari yang saya coba. Untuk UI, kali ini dia pakai HyperOS ya, jadi MIUI yang baru sekarang ganti nama. HyperOS sebetulnya sekilas masih kelihatan masih mirip dengan MIUI yang terakhir. Jadi perubahannya nggak terlalu major ya, nggak terlalu besar kayak yang saya harapkan juga. Tapi ada satu hal yang saya suka, fontnya itu berubah jadi lebih clean dan modern. Apalagi font pas kita masuk ke halaman setting. Nggak terlalu tebal atau pakai bold yang kayak dulu ya. Kalau dulu kan dengan kombinasi icon warna-warni plus font yang tebal, menurut saya feels-nya bukan jadi modern, tapi lebih jadi kartunis kayak buku anak-anak gitu. Ini selera ya, tapi yang dulu saya kurang suka. Kalau yang ini udah better lah. Terus saya suka banget dengan pilihan lock screen-nya sekarang. Cakep dan elegan-elegan. Saya suka banget dengan detail kecil kayak animasi dari lock screen ke always on display-nya. Beneran elegan. Beberapa widget juga terlihat cakep ya. Untuk iklan sebetulnya yang paling ganggu sih pas preview video di galeri bawaan.
Pas di akhir video ada muncul suggestion video, yang udah saya anggap iklan yang mengganggu ya. Itu doang sih, tapi ternyata bisa saya akalin dengan disable Mi Video. Oh ya, saya suka banget sama vibration motornya, kerasa lembut dan premium lah. Speakernya juga udah stereo dan lumayan bagus, apalagi buat gaming ya. Saya denger step musuh pakai speaker doang sih udah jelas. HP ini nggak punya slot micro SD, dual SIM doang, tapi nggak apa-apa karena pilihan storage-nya besar dan udah ngebut pula. Kapasitas baterainya 5000 mAh, bisa dibilang besar lah ya. Kalau saya ajak gaming 2,5 jam, baterainya masih sisa 44%, lumayan ya. Terus kita masih dikasih charger yang ngebut banget, 90 watt. Poco F6 pakai setup dual kamera di belakang dan keduanya fungsional ya. Ada kamera utama 50 megapiksel dan kamera ultrawide 8 megapiksel. Hasil kamera ultrawide-nya lumayan bagus. Kalau lihat dari layar HP-nya langsung, masih terlihat lumayan tajam ya. Tapi kalau cek di monitor besar sih mungkin agak sedikit pecah. Tapi nggak jelek, sangat lumayan. Dynamic range pas foto backlight juga lumayan lebar. Sensor kamera ultrawide-nya itu kurang lebih sama kayak Samsung A53. Yang secara harga mirip ya. Jadi Poco kasih sensor yang udah sesuai harganya, tapi dia tuh nggak kasih yang lebih dari itu. Performa low light ultrawide-nya juga not bad. Detail sedikit lebih soft dibandingkan pas kondisi terang, tapi udah standar di kelasnya. Untungnya masih bisa pakai night mode di ultrawide-nya, jadi bisa sedikit kasih improvement di foto gelap. Untuk hasil kamera utamanya, saya bilang bagus, detailnya bagus, terus hasilnya juga tajam ya. Bokehnya juga creamy banget, apalagi pas jarak fotonya tuh dekat banget dengan subjek. Sebetulnya sensor yang dipakai itu yang memang ditunjukkan untuk HP harga segini ya. Sony IMX882. Nggak gede-gede banget, dan bukan sensor kelas flagship kayak yang dipakai A55, V30, dan sebagainya. Tapi bukaan atau F-nya itu besar, makanya natural bokehnya bisa bagus dan se-creamy ini. Saya suka sama warnanya sih. Dia vivid tapi saturasinya nggak dibikin terlalu tinggi. Warna langit juga bukan yang pekat banget gitu. Tipenya masih yang cukup natural. Yang saya suka kontrasnya masih ada, masih cukup tinggi. Jadi dia tuh bukan tipe foto yang pengen terangin semua, termasuk area gelap atau shadow-nya. Mungkin ini kebawa dari karakter ISP chipset Snapdragon-nya juga ya. Dynamic range pas foto backlight sebetulnya masih lebar buat harga segini ya. Tapi kalau diadu sama iQOO Z9, kayaknya sedikit lebih oke iQOO deh. Dan kalau saya adu sama S24 yang flagship beneran, masih kalah sih. Apalagi pas kondisi indoor backlight ya. Dia tuh nggak ada kamera tele, tapi di 2 kali hingga di 5 kali zoom masih lumayan tajam menurut saya. Kalau udah di atas itu ya biasa aja lah ya, masih di kelas HP mid-range. Wajar, karena nggak ada kamera tele ya, apalagi lihat harganya. Tapi dengan absennya kamera tele, agak sulit buat kategorikan Poco F6 sebagai flagship killer sih. Ada mode portrait, efek bokehnya bagus sih. Tapi sayangnya cuma ada pilihan 1 kali zoom aja. Sebetulnya sensor kamera 50 megapikselnya ini punya kapabilitas untuk mensimulasikan 2 kali optical zoom. Tapi sayang di HP ini nggak ada. iQOO Z9 5G aja dikasih portrait 2 kali, dan sensornya sama yang dipakai Poco F6 ini. Performa low light-nya saya bilang bagus untuk di kelasnya. Masih terlihat lumayan tajam, detail juga masih baik. Sedikit lebih soft dibandingkan kondisi terang, tapi masih baik ya, sedikit doang bedanya. Nggak separah ultrawide-nya. Noise-nya juga bisa dibilang minim, warna juga nggak pucet. Terus ada night mode juga yang sedikit naikin efek HDR dan sharpness-nya. Kamera selfie 20 megapikselnya saya bilang bagus-bagus aja sih, dan ada mode portrait-nya juga. Pas foto backlight, dynamic range-nya juga masih aman ya. Kita ke perekaman videonya. Untuk kamera ultrawide-nya dia bisa rekam hingga Full HD 30 fps doang. Hasilnya lumayan lah, sesuai standar harganya. Kalau dilihat di layar HP masih lumayan. Walau detail sebetulnya udah nggak terlalu tajam sih. Pas rekam backlight juga dynamic range-nya lumayan lebar ya. Paling di area shadow-nya aja udah kelihatan agak noisy. Paling pas diajak rekam di kondisi gelap, jadi ya biasa aja sih. Detail jadi soft, noisy, dan gelap ya. Tapi ya kualitasnya udah sesuai standar kebanyakan HP lain di harga segini sih. Jadi sebetulnya udah oke, jangan expect lebih aja. Kalau kamera utamanya beda cerita, dia bisa rekam hingga resolusi 4K 60 fps. Dari chipsetnya kuat ya buat rekam resolusi itu dan nggak dilimit sama Poco. Hasilnya tajam, detailnya bagus, warnanya juga vivid tapi nggak berlebihan. Bokehnya creamy, apalagi kalau jarak dengan subjeknya dekat ya. Ini karena bukan lensa yang lebar banget pastinya ya. Dia tuh ada video stabilisasi, dan pas saya tes dia jalan di semua resolusinya. Termasuk di 4K 60 fps. Lagi-lagi dalam hal ini Poco nggak pelit ya. Kalau kalian mau yang lebih stabil, misalnya mau rekam sambil lari, dia ada fitur kayak super steady gitu, tapi cuma jalan di Full HD 30 fps aja. Yang saya nggak sangka, HP ini bisa rekam video 10 bit dengan format HDR10+, kayak HP flagship.
Ya ini keren ya, dia bisa rekam format HDR10 Plus-nya. Tapi di perekaman video biasa tuh kayaknya nggak ada processing video HDR deh, kayak HP flagship beneran. Ini contoh pas saya rekam backlight di indoor, kelihatan cukup jomplang ya kalau dibandingin sama S24. Dan kurangnya lagi nggak ada fitur video bokeh. Kalau saya sih di harga sini rela deh nuker fitur HDR10 Plus dengan video bokeh. Untuk perekaman malam hari juga bisa dibilang bagus buat di kelasnya ya. Detail masih baik, noise juga terbilang minim, masih cukup tajam dan yang penting masih cukup terang dan warnanya tuh masih keluar ya. Untuk kamera selfie-nya bisa rekam hingga resolusi Full HD 60 fps. Saya juga nemuin ada beberapa fitur editing foto yang menarik dari HP ini. Yang kelihatannya udah pakai AI nih. Pertama kita bisa hilangin objek atau orang ya. Yang saya suka tuh ada pilihan untuk otomatis deteksi beberapa objek seperti manusia juga termasuk. Ini pinter sih, jadi bisa hemat banyak waktu. Terus kalaupun mau manual, saya tuh suka pas kita lagi nge-masking, dia kasih tampilan zoom di bagian yang lagi kita masking nih. Ini beneran membantu banget deh. Seingat saya di HP Samsung dan Pixel nggak ada nih yang kayak gini. Untuk hasil erase objeknya juga masih lumayan ya. Terus kelihatan udah ada AI-nya, soalnya dia bisa paham sama konteks fotonya. Dan bisa ganti objek yang sesuai. Walau ya AI-nya masih perlu disekolahin sih menurut saya. Soalnya kadang belum serapih yang ada di Samsung atau Pixel. Terus ada juga nih, misalnya kita lagi foto pemandangan, tapi langitnya jelek atau lagi flat. Kita bisa otak-atik awalnya. Ada beberapa pilihan, tapi saya suka yang pakai AI Clear Day ya. Salah satu favorit saya juga, kita bisa tambahin efek bokeh ke foto. Efek bokehnya bagus dan pilihan efek bokehnya itu banyak dan menarik ya. Bahkan ada yang mirip biotarnya Zeiss ya. Dan ada efek bokeh oktagon juga. Kesimpulannya gimana? Ya, saya rasa bisa aja Poco F6 ini disebut sebagai flagship killer. Tapi ada beberapa kriteria yang buat saya belum masuk sebagai kelas flagship. Karena flagship bukan cuma dinilai dari chipset dan performanya doang. Kayak desainnya jelas belum sepremium HP flagship beneran. Kamera juga walau overall bagus ya, masih bagus. Tapi masih belum selengkap HP flagship Android pada umumnya. Kayak kamera tele nggak ada. Dan mode portretnya deh, dia cuma ada di wide ya, nggak ada di 2 kali zoom. Tapi dengan harga jualnya yang murah ini, apakah saya peduli? Bisa dibilang saya cukup rela sektor itu dipangkas demi dapat chipset sekencang ini. Apalagi kalau butuh buat main game berat ya. Terus masih dapat layar yang bagus, vibration motornya premium pula. Dan HyperOS yang terlihat ada improvement dibandingkan MIUI. Walau saya nggak yakin sih HP ini bakal dapat update sepanjang HP Samsung misalnya. Saya juga jadinya merasa Poco nggak perlu bawa varian Pro-nya ke Indonesia. Karena Poco F6 ini udah naik kelas dan makin mirip sama varian Pro-nya. Jadi tambah worth it.